Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Mari kita awali untuk pertemuan kita hari ini Bapak Ibu dengan kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang akan kita pelajari hari ini benar-benar diridhai oleh Allah, sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, barakah, maslahah, fitni fid dunya hatta al-akhirah. Liridhailah wa li safati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di induksi kisi-kisi uji pengetahuan atau kisi-kisi UP. Jadi nanti akan saya sampaikan sesuai dengan ploting saya. Kemarin yang kisi-kisi pertama sudah membahas kisi-kisi nomor 21 sampai 44 Bapak Ibu ya. Ini kan ya kemarin ya. Halo Bapak Ibu. Iya Pak. Kita Pak. Saya akan melanjutkan di yang ke-45 sampai yang nomor 70. Sampai nomor 70. Sebelumnya begini Bapak Ibu. Jadi UP ini menjadi atau ujian pengetahuan ini menjadi sangat penting bagi Bapak Ibu. Maka di sini ada induksi, yaitu untuk bagaimana memahami kisi-kisi tersebut supaya nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan soal-soal itu dengan baik. Nanti soal-soalnya itu sifatnya kan HOTS, meskipun belum benar-benar HOTS gitu Bapak Ibu ya. Meskipun belum benar HOTS. Namun di sini nanti jangan sampai terkecoh dengan panjangnya soal. Tapi kalau nanti ada soal yang begitu panjang, Bapak Ibu coba lihat dalami pertanyaannya. Jadi supaya nanti tidak terjebak di dalam adanya soal-soal yang panjang itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi Bapak Ibu, bahwa soal UP ini sangat menentukan, atau pengerjaan keberhasilan soal-soal UP ini sangat menentukan. Maka soal-soal tersebut sudah ada kisi-kisinya, dan bahkan soal-soal tersebut tidak akan pernah keluar dari yang namanya modul. Maka teknisnya pelajari modul, kemudian perdalam di kisi-kisi. Karena nanti di kisi-kisi itu ada materi esensial yang bisa Bapak Ibu jadikan pemahaman yang lebih dalam, sehingga ketika nanti dalam soal itu yang keluar uraiannya apapun, Bapak Ibu bisa menjawab dengan baik. Artinya adalah bahwa mempelajari modul ini menjadi sangat penting, kemudian diperdalam di kisi-kisi. Adanya beberapa tryout itu adalah untuk bagaimana Bapak Ibu bisa mendalami materi itu sebenarnya, bukan menghafal soal-soal. Jadi kalau menghafal soal-soal nanti menjadi kecewa karena apa? Pasti tidak sama soalnya. Biasanya begitu, tetapi esensi materi soal itu sama. Jadi begitu. Jadi memahami materi, kemudian dipertajam, memahami materi yang ada di modul, kemudian dipertajam di kisi-kisi,
Ya, kemudian dengan latihan-latihan soal tryout itu, sehingga pemahaman terhadap materi, yang utamanya materi yang itu ada di kisi-kisi, akan menjadi jauh lebih matang, sehingga ketika muncul pertanyaan apapun terkait dengan materi tersebut, insya Allah akan bisa menjawab. Kalau soalnya tidak sama, tetapi esensi materinya bisa menjadi sama. Artinya seperti yang ada di kisi-kisi. Jadi nanti itu yang perlu Bapak Ibu pahami. Yang kedua, yang perlu diperhatikan lagi terkait dengan teknis, yaitu baik teknis dalam nanti penyiapan peralatan untuk melakukan pekerjaan tersebut, atau bahkan sampai kepada teknis kesehatan Bapak Ibu, semuanya perlu diperhatikan. Jadi kadang karena mentalnya tidak begitu siap, yang sebenarnya mampu menjadi tidak mampu. Maka Bapak Ibu perlu tata itu dengan baik. Ya, jaga kesehatannya dengan baik, ya, tingkatkan motivasinya. Jadi harapannya sekali dalam hidup itu UP harus sekali, gitu ya. Jadi dalam hidup sekali UP, gitu. Sekali uji pengetahuan. Oke Bapak Ibu, itu beberapa hal yang menjadi pendahuluan atau pengantar di sini, supaya nanti Bapak Ibu semuanya dalam track untuk mempelajari kisi-kisi ini menjadi jauh lebih mantap, yang sehingga nanti benar-benar bermanfaat bagi Bapak Ibu, sehingga yang pada akhirnya Bapak Ibu bisa lulus dalam ujian UP ini dan bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan barokah. Oke Bapak Ibu, nanti akan saya share screen beberapa, atau saya share screen terkait dengan kisi-kisi tersebut, dan saya sudah buatkan rangkumannya. Nanti di kisi-kisi tersebut ada terkait dengan materi esensialnya apa, kemudian nanti di rangkuman materi itu sudah saya tulis sekalian, Bapak Ibu bisa temukan di KB berapa, ya, kemudian halaman atau modul apa, KB berapa, halaman berapa, dan bahkan nanti resume materi esensialnya untuk memudahkan Bapak Ibu belajar. Dan tentunya sekali lagi saya sampaikan, pelajari secara keseluruhan modul, kemudian baru diperdalami di kisi-kisi itu, supaya nanti pemahamannya juga tidak sepotong-potong. Ya lagi, soal-soal insya Allah tidak akan keluar dari modul, dan soal-soal juga tidak keluar dari kisi-kisi itu. Pengalaman yang sudah hampir 80% kisi-kisi itu semuanya keluar. Oke, jadi mohon Bapak Ibu perhatikan. Oke, coba akan saya share screen Bapak Ibu. Oke. Kalau kisi-kisinya ini, kisi-kisinya, berarti saya nanti mulai di nomor 45 Bapak Ibu ya. Saya mulai di nomor 45. Karena di nomor yang 21 sampai 44 saya kira sudah dibahas oleh Pak Kadi kemarin ya. Bisa melanjutkan di poin nomor 45. Dan di sini coba saya share screen. Ini Bapak Ibu sudah bisa melihat Bapak Ibu? Ampun. Sudah ya? Jadi di sini ada rangkuman materi esensial bidang studi akidah akhlak. Ini saya rangkumkan materinya sekalian, dan bahkan ini saya ambilkan dari kisi-kisi tersebut, saya taruh di sini.
Jadi supaya memudahkan Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Nanti kalau memungkinkan yang di nomor sebelumnya, di nomor 21 sampai 44, nanti jika mau mengcopy itu juga saya persilahkan. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Jadi terima kasih. Saya mulai dari sini Bapak Ibu, nomor 45. Jadi capaiannya terkait menguasai pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar akidah akhlak yang berkategori advance. Material secara bermakna menjelaskan apa, mengapa, bagaimana, kemudian untuk apa dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian menganalisis kisah-kisah Nabi Sulaiman, materinya tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman, submaterinya kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Quran, dan ini indikator esensialnya. Indikator esensial ini Bapak Ibu adalah sebagai bahan untuk membuat soalnya dari sini. Jadi fokusnya di sini Bapak Ibu. Kalau nanti materinya bisa dilihat di materi, submaterinya bisa dilihat di submateri ini. Jadi kalau indikator esensial ini adalah sebagai bahan untuk menyusun soal-soal itu. Jadi yang nomor 45 itu indikator esensialnya adalah disajikan beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kisah para nabi tertentu. Mahasiswa dapat menelaah kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Quran. Artinya kurang lebih nanti akan disajikan gitu modelnya ya, beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kisah para nabi. Mahasiswa nanti pertanyaannya kira-kira kurang lebih diminta mentelaah, itu mentelaah kisah Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran. Terkait dengan materi dan submateri itu, di sini sudah saya tulis, ada di modul kisah-kisah teladan, KB1 kurang lebih halaman 1 sampai 3. Nanti kalau halamannya ini bisa fleksibel Bapak Ibu ya, kalau nanti misalnya yang tertera di sini halamannya misalnya tidak tepat, itu saya kira nanti bisa Bapak Ibu lihat secara langsung di modul. Tapi di sini yang jelas materi ini ada di modul kisah-kisah teladan di KB1, kurang lebih halamannya 1 sampai 3. Kemudian rangkuman materi esensialnya gitu ya. Rangkuman materi esensialnya ini juga saya mencoba untuk merangkumkan materi esensial itu yang saya ambil dari modul. Saya tidak akan pernah keluar dari modul karena semua soal nanti sumbernya modul, tidak akan keluar dari modul. Dan nanti fokusnya ada di kisi-kisi ini. Ini saya coba saya kopikan dari apa itu namanya modul, kurang lebih begini. Kisah Nabi Sulaiman itu disebut di dalam Al-Quran sebanyak 16 kali yang tersebar dalam 7 surat. Yang pertama di sini ada Nabi Sulaiman putra Nabi Daud. Itu ada di dalam Al-Quran. Surat Asad, ya surat Asad ya. Ayat 30, Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang disucikan sejarah kehidupannya oleh Allah. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah. Kemudian Nabi Sulaiman adalah Nabi Allah. Surat An-Nisa. Kemudian Nabi Sulaiman adalah seorang raja. Surat An-Naml. Kemudian menundukkan angin kencang, itu juga ada. Memahami bahasa hewan. Memiliki tentara dari golongan jin. Dan umatnya yang berilmu tinggi. Itu beberapa ayat-ayat yang ada di modul yang dicantumkan di modul tersebut yang menunjukkan kisah-kisah Nabi Sulaiman. Ini contohnya begini. Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Ini mengisahkan tentang bahwa Sulaiman adalah putra Daud. Kemudian sesungguhnya kami wahyukan kepadamu Muhammad, ya sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya,
Dan kami telah mewahyukan pula kepada Nabi Ibrahim, kepada Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman adalah Nabi Allah. Jadi ini beberapa kutipan yang saya kutip dari modul. Nanti lebih lanjut dan lebih jelasnya Bapak Ibu bisa baca secara langsung. Tapi secara ringkas itu terkait dengan beberapa ayat yang menyangkut hubungannya tentang kisah Nabi Sulaiman. Kemudian Bapak Ibu, di yang nomor 46, ini tentang umat Nabi Sulaiman. Kemudian nanti kira-kira soalnya berdasarkan indikator esensial itu adalah disajikan beberapa ayat Al-Quran tentang kisah umat Nabi Sulaiman. Mahasiswa dapat menilai karakteristik umat Nabi Sulaiman. Jadi akan ditampilkan beberapa ayat gitu kira-kira tentang kisah umat Nabi Sulaiman. Karena ini fokusnya ke umat Nabi Sulaiman. Jadi kata-katanya di umat tadi kisah Nabi Sulaiman, sekarang umat Nabi Sulaiman, mahasiswa dapat menilai karakteristiknya atau karakteristik daripada umat Nabi Sulaiman. Di dalam modul itu bisa ditemukan di modul kisah-kisah teladan KB1 halaman 7 yang menceritakan terkait dengan umat Nabi Sulaiman. Ayat-ayat tersebut. Ini salah satunya ini, umatnya berilmu tinggi. Jadi salah satu karakteristiknya itu umatnya berilmu tinggi. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Kemudian bahkan ada salah satu umat Nabi Sulaiman, yaitu orang yang mempunyai ilmu, ya, dapat membawa singgasana Ratu Bilqis sebelum mata berkedip. Sebelumnya jin Ifrit juga menyampaikan kepada Nabi Sulaiman bahwa dia dapat membawa istana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduk. Kisah ini terekam dalam surat An-Naml ini. Jadi ini beberapa ayat yang menunjukkan kisah umat Nabi Sulaiman, karakteristik umat Nabi Sulaiman. Jadi Bapak Ibu nanti bisa temukan itu di modul kisah-kisah teladan KB1 halaman 7. Dan ini sudah saya rangkumkan, nanti bisa dilihat atau dicek secara langsung di modulnya. Jadi umatnya itu salah satunya adalah termasuk umat yang berilmu tinggi. Kemudian nomor 47. 47 ini tentang hikmah dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, nanti di sini untuk sub materinya itu ada di hikmah dari kisah Nabi Sulaiman dan umatnya. Tapi nanti soalnya kira-kira begini, dari indikator esensial itu disajikan ayat Al-Quran tentang kisah keteladanan umat Nabi Sulaiman, kemudian mahasiswa diminta merumuskan hikmah. Jadi disajikan beberapa ayat, lagi-lagi begitu, disajikan beberapa ayat, kemudian nanti mahasiswa diminta untuk merumuskan hikmah dari kisah Nabi Sulaiman dan umatnya tersebut. Nah, bahasan terkait dengan itu ada di modul kisah-kisah teladan KB1 halaman 8, Bapak Ibu. Ada di modul kisah-kisah teladan KB1 halaman 8. Nah, ringkasan materinya kurang lebih begini. Dari kisah Nabi Sulaiman dengan umatnya dapat diambil hikmah dan keteladanan sebagai berikut. Yang pertama, berdialog dengan rakyat kecil. Jadi Nabi Sulaiman senang berkomunikasi dengan rakyatnya. Walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut dan burung hudhud. Ini terdapat dalam surat An-Naml. Jadi itu salah satu contoh ya yang ada di modul itu terkait dengan hikmah ya, dari kisah Nabi Sulaiman. Kemudian yang kedua, pandai bersyukur atas nikmat Allah. Nabi Sulaiman termasuk sebagai nabi yang paling pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya.
Ini juga bisa ditemukan di surat An-Naml. Ini juga saya kutip atau saya kopikan dari modul. Kemudian, pemimpin yang perhatian dan menerapkan hukum yang jelas terhadap anak buahnya. Nabi Sulaiman adalah pemimpin yang memberikan perhatian kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Beliau mengetahui siapa yang hadir dan yang tidak hadir. Contohnya dalam kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhud yang terlambat hadir di barisan karena sedang mencari informasi tentang kondisi kerajaan itu. Jadi pemimpin yang perhatian dan menerapkan hukum yang jelas. Ini terdapat pada surat An-Naml juga. Jadi berapa hikmah kisah Nabi Sulaiman dan umatnya ini di modul itu terekam dengan beberapa ayat ini. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari di modul secara langsung, dan ini rangkuman materi esensialnya. Kurang lebih nanti kira-kira begitu soalnya. Jadi bicara terkait dengan disajikan dulu ayat-ayat, kemudian Bapak Ibu diminta, ini termasuk diminta untuk merumuskan, lagi merumuskan, menelaah gitu ya. Itu kan termasuk bentuk-bentuk mudarat itu. Merumuskan, menelaah, dapat merumuskan hikmah dari kisah Nabi Sulaiman dan umatnya. Kalau di modul ada beberapa itu dan sudah saya resumkan di materi esensial. Kemudian yang nomor 48, kisi-kisi ini tentang keteladanan kisah Nabi Sulaiman, masih tentang kisah Nabi Sulaiman dan umatnya. Lagi-lagi akan disajikan ayat Al-Quran tentang kisah Nabi Sulaiman dan umatnya. Mahasiswa dapat menelaah keteladanan. Jadi dapat menelaah keteladanan kisah Nabi Sulaiman dan umatnya. Lagi-lagi akan disajikan ayat, Bapak Ibu akan diminta untuk menelaah bentuk keteladanan dari kisah Nabi Sulaiman dan umatnya. Jadi ini bisa Bapak Ibu temukan di modul kisah teladan, kisah-kisah teladan di KB 1 halaman 8 sampai 9. Kurang lebih begini. Hikmah dari kisah Nabi Sulaiman dan umatnya, ketika salah satunya ada beberapa yang berdialog dengan rakyat kecil, pandai bersyukur atas nikmat Allah, pemimpin yang perhatian dan menerapkan hukum yang jelas terhadap anak buahnya gitu. Kemudian hikmah yang dapat dipelajari dari kisah teladan Nabi Sulaiman adalah salah satunya saya berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman senang berkomunikasi dengan rakyatnya, walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut dan burung hudhud. Ini terdapat dalam surat An-Naml. Hal ini mengindikasikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan beliau tidak memandang rendah bawahannya ini. Keteladannya itu. Jadi mengindikasikan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan beliau tidak memandang rendah bawahannya. Komunikasi dua arah ini menggambarkan proses saling memberi, menandakan ada nilai moderasi beragama, yaitu surah atau musyawarah. Setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan rakyat dapat ditemukan dalam satu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengungkapkan pandangan dan pikiran mereka. Wajib terdengar oleh pemegang negara supaya ia dalam membuat satu keputusan dapat mencerminkan pertimbangan-pertimbangan dan bijaksana untuk kepentingan. Ini salah satu, ini juga saya kutip ini Bapak Ibu dari modul. Di situ dijelaskan tentang contohnya bahwa Nabi Sulaiman senang berkomunikasi dan berdialog dengan rakyat meskipun dengan bawahannya ini kalau punya dengan moderasi, salah satu bentuknya adalah musyawarah. Bagaimana mendengarkan, bagaimana mencerna berbagai macam pandangan-pandangan yang dikemukakan, sehingga ketika nanti mengambil satu keputusan, memang itu keputusan yang benar-benar bijaksana, mencerminkan kebutuhan dari rakyatnya. Itu salah satu bentuk keteladanan. Maka seperti di indikator esensial itu tadi akan disajikan ayat tentang kisah Nabi Sulaiman dan umatnya. Kemudian mahasiswa diminta menelaah keteladanan apa yang bisa dicontoh dari kisah tersebut. Jadi tadi ada di modul kisah-kisah teladan KB 1 halaman 8 sampai 9, dan nanti Bapak Ibu bisa itu lihat secara langsung di situ, dan ini rangkuman materinya. Ini sudah saya coba untuk merangkumkan materi yang ada di modul itu terkait dengan salah satu
kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Jadi itu. Oke Bapak Ibu, kemudian yang nomor 49 ini menganalisis kisah keteladanan dari Ashabul Kahfi. Jadi sebagai bentuk akhlak mulia. Jadi babnya kisah keteladanan tentang Ashabul Kahfi, kemudian kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran, kemudian akan disajikan ayat-ayat Al-Quran tentang kisah Ashabul Kahfi. Mahasiswa dapat menganalisis kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran. Lagi-lagi akan disajikan ayat, lagi begitu soalnya, akan disajikan ayat Al-Quran tentang kisah Ashabul Kahfi. Ya. Nanti mahasiswa dapat menganalisis kisah tersebut di dalam Al-Quran. Lagi-lagi diminta untuk menganalisis, akan disajikan ayat, kemudian nanti diminta untuk menganalisis kisah-kisah tersebut. Nah, ini bisa Bapak Ibu temukan di modul kisah-kisah teladan KB2 halaman 14 dan 17. Nah, rangkuman materinya begini kira-kira Bapak Ibu. Kisah Ashabul Kahfi ini diabadikan, ini kan menganalisis kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran. Ya, ditemukan atau diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Menurut Profesor Shihab, surat ini dinamakan Al-Kahfi yang berarti gua. Surat ini juga dinamakan dengan Ashabul Kahfi, artinya penghuni gua. Diambil dari kisah surat ini pada ayat 9 sampai 26. Kisah Ashabul Kahfi menjelaskan sekelompok pemuda menyingkir dari gangguan penguasa zamannya, lalu tertidur di gua atau di dalam gua selama 300 tahun lebih. Nama tersebut dikenal sejak masa Rasulullah. Bahkan beliau sendiri menamai demikian. Beliau bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Kahfi, maka dia terpelihara dari fitnah Dajjal. Maka di sini beberapa surat tersebut ini ada di surat Al-Kahfi ayat 13 sampai 14. Jadi untuk contoh suratnya ini juga saya kutipkan di modul. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk, dan kami meneguhkan kalbu mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ketujuh pemuda dan seekor anjing ini akhirnya tertidur selama 309 tahun dengan izin Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa buka secara langsung di modul kisah-kisah teladan KB2 halaman 14 dan 17. Ini mengisahkan tentang kisah Ashabul Kahfi, dan ini materinya atau rangkuman materinya juga sudah saya kopikan ya untuk mencoba menjawab kisi-kisi tersebut. Nanti lebih jelasnya Bapak Ibu bisa buka secara langsung, tapi rangkuman materinya juga sudah saya kopikan di sini tentang kisah Ashabul Kahfi di dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian nomor 50 Bapak Ibu, ini masih tentang kisah keteladanan Ashabul Kahfi atau keteladanan kisah dari Ashabul Kahfi. Disajikan ini nanti bentuk soalnya kira-kira. Jadi akan disajikan beberapa perilaku positif. Begitu akan disajikan beberapa perilaku positif yang ditujukan oleh Ashabul Kahfi. Mahasiswa dapat merumuskan keteladanan kisah Ashabul Kahfi. Jadi nanti materinya itu ada di keteladanan kisah Ashabul Kahfi, submaterinya ada di keteladanan kisah Ashabul Kahfi. Maka akan disajikan beberapa perilaku positif yang ditujukan oleh Ashabul Kahfi. Mahasiswa dapat merumuskan keteladanan kisah Ashabul Kahfi. Jadi akan disajikan beberapa bentuk perilaku ya yang ditujukan oleh Ashabul Kahfi. Nanti Bapak Ibu diminta soalnya merumuskan keteladanan kisah tersebut. Ini Bapak Ibu masih bisa ditemukan di modul kisah-kisah teladan. Bisa ditemukan di modul kisah-kisah teladan KB2 halaman 22 sampai 20
Nanti rangkuman materinya kira-kira ini juga sudah saya mencoba untuk merampungkan ya materinya, saya ambilkan dari modul. Kira-kira begini. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala-galanya. Seperti menidurkan Ashabul Kahfi selama 300 tahun lebih di dalam gua, kemudian membangunkan kembali. Begitupun Allah ya, Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghidupkan yang telah mati. Itu salah satu bentuk ya keteladanan atau hal-hal yang bisa Bapak Ibu temukan terkait dengan keteladanan kisah Ashabul Kahfi. Jadi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala-galanya seperti menidurkan Ashabul Kahfi. Bahkan Allah kemudian dengan Maha Kuasanya bisa menghidupkan yang telah mati. Ini salah satu bentuk hikmah daripada kisah keteladanan Ashabul Kahfi tersebut. Kemudian beriman kepada Allah dan mempertahankan keimanannya walaupun dalam ancaman penguasa yang zalim ini. Jadi di kisah itu juga dikisahkan bahwa tetap beriman ya para pemuda tersebut yaitu sebagai Ashabul Kahfi itu ketika mereka mendapatkan ancaman dari penguasa yang zalim. Itu salah satu hikmahnya yang bisa diambil atau kisah keteladanan yang bisa diambil. Yang kedua, bertawakal dan berdoa kepada Allah, untuk meminta perlindungan dari ancaman orang-orang yang berbuat zalim. Jadi artinya bertawakal dan berdoa kepada Allah. Jadi ini berdoanya kepada Allah dan bertawakal. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepadanya. Jadi berdasarkan hikmah kisah Ashabul Kahfi adalah beriman kepada Allah dan mempertahankan keimanannya walaupun dalam ancaman penguasa yang zalim. Dalam konteks nilai moderasi, dalam konteks nilai moderasi beragama adalah kuah, yakni keteladanan yang bisa diambil dari keteladanan yang patut ditiru oleh umat Islam dalam mempertahankan prinsip yang dipegang, memegang teguh kebenaran, menandakan keimanan yang kuat. Jadi perilaku Ashabul Kahfi ini juga salah satu upaya menghindari konflik agar tidak terjadi persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Hal ini menggambarkan sikap moderat dari Ashabul Kahfi dalam kehidupan yang dapat diteladani oleh umat Muslim. Keteladanan merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh seseorang dalam proses pendidikan melalui perbuatan atau tingkah laku yang patut ditiru atau modeling. Jadi, namun yang dikehendaki dengan metode keteladanan dijadikan sebagai alat pendidikan Islam, dipandang keteladanan merupakan bentuk perilaku individu yang bertanggung jawab yang bertumpu pada praktek secara langsung. Dengan menggunakan metode praktek secara langsung akan memberikan hasil yang efektif dan maksimal. Jadi, bidikannya di sini adalah tentang masalah keteladanan. Bagaimana kesungguhan, keteguhan, prinsip yang dimiliki oleh Ashabul Kahfi untuk memegang yang namanya kebenaran itu tercermin dari kisah ini. Itu adalah salah satu hikmah dari kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Bentuknya tadi adalah kutuah atau bentuknya tadi adalah keteladanan. Berpegang teguh itu tadi Bapak Ibu. Ini nanti kalau keluar soal-soal semacam itu ya atau keluar soal salah satunya ada diminta merumuskan keteladanan, salah satu bentuk keteladanannya nanti itu. Dan itu ini juga saya kutipkan dari modul, tidak akan pernah keluar dari yang namanya modul ini rangkuman materinya. Oke, kemudian Bapak Ibu yang nomor 51 ini menganalisis kisah keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Ayub. Dalam konteks kajian akhlak mulia, kisah keteladanan Nabi Yunus dan Nabi Ayub. Kemudian subnya kisah keteladanan Nabi Yunus. Sub materinya. Kemudian kira-kira nanti soalnya begini Bapak Ibu. Lagi-lagi akan disajikan teks ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kisah Nabi Yunus. Mahasiswa dapat merumuskan kisah keteladanan Nabi Yunus. Jadi lagi-lagi akan disajikan teks ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kisah Nabi Yunus.
Kemudian panjenengan diminta untuk merumuskan kisah kepada Nabi Yunus itu seperti apa di dalam Al-Quran. Nah, maka nanti Bapak Ibu bisa temukan materi ini di modul kisah-kisah teladan KB3 halaman 31 sampai 32. Kira-kira nanti rangkuman materi esensialnya adalah bahwa di sini Nabi Yunus disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali dan disebutkan dengan nama gelarnya 2 kali. Nah, di sini ada beberapa ayat Al-Quran dan ini juga saya ambil dari mana itu namanya mufhul. Ini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Yunus sebagai salah seorang dari rasul-rasulnya. Sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Itu terdapat dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran menamakan Yunus dengan 2 gelar. Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada di dalam perut ikan ketika dia berdoa dengan hati yang sedih. Ini juga ada di dalam Al-Quran. Kemudian kedua, dan ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang boleh. Ini surat Al-Anbiya, ya. Ini beberapa ayat itu tadi terkait dengan kisah Nabi Yunus. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ini juga terdapat di dalam ayat Al-Quran. Maka ini saya mencoba mengutipkan beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan kisahnya Nabi Yunus. Nanti kan Bapak Ibu dia akan sajikan beberapa ayat, kemudian Bapak Ibu diminta merumuskan terkait dengan kisah keteladanan. Maksudnya kita merumuskan kisah keteladanan dari Nabi Yunus. Ini bisa dibaca di modul kisah teladan KB3 halaman 31 sampai 32 kira-kira. Ini beberapa ayat, ya, nanti bisa didalami lebih dalam ayat tersebut. Kemudian nanti ketika ada pertanyaan tentang kisah Nabi Yunus, Bapak Ibu bisa menjawab dengan baik. Di konsepnya nanti kira-kira akan saya juga beberapa ayat, diminta untuk merumuskan kisahnya kepada Nabi Yunus tersebut. Kemudian Bapak Ibu, di sini akan disajikan kisah keteladanan Nabi. Ayo, disajikan teks ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kisah Nabi Ayub. Mahasiswa dapat merumuskan kisah keteladanan Nabi Ayub. Ini masih bisa ditemukan di modul kisah-kisah teladan KB3 halaman 34 sampai 35. Ini Nabi Ayub berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, sebagaimana yang diisyaratkan Al-Quran di dalam firman-Nya yang berbunyi, dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Makna dari kata Nabi Ayub ini adalah Sayyid Al-Ub, yang berarti banyak bertasbih kepada Allah, sebagaimana panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala pada gunung-gunung. Kemudian wahai gunung-gunung dan gunung-gunung bertasbihlah berulang bersama Daud. Ayub termasuk sebaik-baik hamba. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Jadi ini adalah tentang kisah keteladanan Nabi Ayub yang terdapat di dalam beberapa ayat Al-Quran. Oke, nanti ini juga saya kutipkan dari modul. Jadi kalau keluar beberapa ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Ayub, kurang lebih nanti pelajaran diminta untuk merumuskan kisah keteladanannya tersebut, kira-kira apa yang bisa diteladani dari kisah Nabi Ayub tersebut, disesuai dengan
ayat Al-Quran yang telah ditampilkan di soal tersebut. Oke, misalnya tadi bersikap sabar, ya, seperti itu ya, istiqomah dan sebagainya tadi. Walaupun kondisi atau mendapatkan ujian atau meskipun dalam keadaan sakit. Kemudian Bapak Ibu di nomor berapa ini? Di nomor 3, di nomor 53 ini hikmah kisah Nabi Yunus. Disajikan data dan informasi sejarah tentang biografi Nabi Yunus. Jadi yang ditanyakan di sini Nabi Yunus sebagai salah seorang nabi dalam ajaran Islam. Mahasiswa dapat menyimpulkan hikmah dari kisah Nabi Yunus. Jadi nanti Bapak Ibu diminta untuk menyimpulkan hikmah dari kisah Nabi Yunus. Akan disajikan dulu beberapa informasi tentang sejarah biografi Nabi Yunus. Kemudian nanti Bapak Ibu diminta untuk menganalisa, diminta untuk menyimpulkan hikmah dari kisah Nabi Yunus tersebut. Ini bisa Bapak Ibu temukan di modul kisah-kisah teladan KB3 halaman 36. Nanti yang pertama ya dari hikmah kisah Nabi Yunus itu yang ada di modul itu, yang pertama bersikap sabar dan tidak mudah putus asa dalam berdakwah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada manusia. Ini kisah Nabi Yunus. Kemudian yang kedua, menyegerakan taubat dan meminta ampun kepada Allah ketika melakukan dosa. Jadi yang ada di dalam modul hikmah yang bisa diteladani dari kisah Nabi Yunus itu ada dua itu. Jadi bersikap sabar dan menyegerakan taubat dan meminta ampunan kepada Allah. Ini ada di modul. Nanti Bapak Ibu bisa temukan di kisah-kisah teladan KB3 itu halaman 36. Oke, Bapak Ibu. Kemudian di sini berikutnya tentang kisah keteladanan pelapor Rasyidin. Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan ada Ali bin Abi Thalib. Lagi-lagi dalam konteks kajian akhlak mulia. Jadi materinya nanti bisa ditemukan di kisah keteladanan pelapor Rasyidin. Kemudian subnya ini yang pertama bicara tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, nanti akan disajikan Bapak Ibu, kira-kira bentuk soalnya begini. Jadi akan disajikan data dan informasi sejarah tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Yang akan disampaikan kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah satu pelapor Rasyidin. Mahasiswa diminta untuk merumuskan keteladanan Abu Bakar. Jadi ketika nanti misalnya materi uraiannya, soal uraiannya akan disampaikan informasi tentang kisah biografi atau tentang sejarah biografinya Abu Bakar As-Siddiq sebagai pelapor Rasyidin. Nanti diminta Bapak Ibu untuk merumuskan kisah keteladanan apa yang bisa diambil dari Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Ya kira begitu nanti. Jadi ini Bapak Ibu bisa temukan di modul kisah-kisah teladan KB4 halaman 40 sampai 46 kurang lebih. Nah, materi atau rangkuman materi esensialnya yang ini saya kutip dari modul kira-kira kurang lebih begini. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah Rasulullah. Awalnya ketika zaman jahiliyah bernama Abdul Ka'bah atau Abdul Uzza. Setelah masuk Islam berganti nama menjadi Abdullah bin Utsman. Utsman adalah nama ayahnya yang lebih dikenal dengan Abu Wafah. Abu Bakar dikenal sebagai Al-Atiq, orang yang ganteng, karena bagusnya wajah beliau di kala jahiliyah terambil dari kata Al-Itiqoh, yang artinya bagus pada setiap perkara. Setelah masuk Islam, dari Al-Atiq, orang yang berbeda tadi, karena beliau adalah orang pertama yang diberi kabar gembira berupa dibebaskan dari siksa neraka. Beliau tidak pernah merasa lebih tinggi derajatnya daripada orang lain, baik ketika masa jahiliyah maupun setelah Islam. Beliau memiliki perangai yang sangat baik Bapak Ibu, baik itu pada masa jahiliyah maupun setelah Islam. Jadi memiliki perangai yang sangat baik. Kemudian
Jika ada yang memujinya, maka pujian itu akan menjadikan semakin tawadhu. Jadi Abu Bakar itu ketika dipuji malah menjadi semakin tawadhu. Dan beliau mengatakan, ya Allah, sungguh engkau adalah lebih mengetahui tentang diriku daripada diriku sendiri. Teguh iman, suka berinfak, dan memerdekakan budak. Ilmunya yang mendalam, bahkan beliau dijamin masuk surga. Setia menemani Rasulullah saat hijrah, paling dicintai oleh Rasulullah, pernah menjadi imam masjid untuk menggantikan Nabi, menjadi khalifah pertama yang dikehendaki oleh Allah, Rasul, dan umat Islam, dan cepat melakukan kebaikan. Ini beberapa kisah tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Nanti Bapak Ibu bisa temukan di modul kisah-kisah teladan KB4 halaman 40 sampai 46 tentang kisah beliau ini. Jadi rangkumannya kurang lebih tadi begitu, rangkuman di materi esensialnya yang ada di KB. Kurang lebih itu nanti Bapak Ibu bisa perdalami, baca secara keseluruhan, kemudian dalami di kisi-kisi ini. Jadi kurang lebih nanti akan sajikan informasi tentang sejarah biografi Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Bapak Ibu diminta untuk merumuskan keteladanan dari kisah ya Abu Bakar As-Siddiq, merumuskan keteladanan tersebut. Tadi di sini beberapa keteladanan sudah saya tulis di sini. Dan tentunya ini yang ada di modul. Kemudian keteladanan Umar bin Khattab, materinya tentang keteladanan Umar bin Khattab, disajikan data dan informasi sejarah tentang biografi Umar bin Khattab sebagai salah satu pelapor Rasul yang saya dapat merumuskan keteladanan Umar bin Khattab. Saya kira masih sama kira-kira model pertanyaannya nanti kalau kita lihat di indikator esensial ini. Jadi disajikan informasi tentang sejarah biografinya Umar bin Khattab. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk merumuskan keteladanan beliau. Nah, ini bisa Bapak Ibu temukan di modul kisah-kisah teladan KB4 halaman 4950. Menjadi khalifah pada tahun 13 sampai 23 atau 634 sampai 644. Julukannya adalah Abu Faiz, orang yang memiliki kecerdasan, kemudian tegas dalam pendirian, bahkan dijuluki sebagai singa gurun pasir, lion, gitu ya. Kemudian Abu Abdullah dan Al-Faruq, pembeda. Beliau diberi gelar Al-Faruq karena beliaulah yang berani menunjukkan keislamannya saat masih di Makkah. Dan dengannya Allah menampakkan secara jelas antara kekufuran dan kebatilan. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan Islam di Makkah adalah Umar bin Khattab. Umar dikenal seseorang yang pandai dalam menciptakan peraturan, karena tidak hanya memperbaiki, bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga telah juga menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaannya, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Khalifah Umar terkenal seorang yang sederhana, bahkan ia membiarkan tanah dari negeri jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya, bahkan melarang kaum muslimin memilikinya. Sedangkan para prajurit menerima tunjangan dari Baitul Mal, yaitu dihasilkan dari pajak. Keteladanan dan keutamaan Umar bin Khattab adalah hidup sederhana, dijamin masuk surga, sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad setelah Abu Bakar, kepemimpinannya dipuji dan diridhoi oleh kaum muslimin, sahabat yang pendapatnya sering disepakati dan disetujui oleh Allah. Selain itu, begini keteladanan Umar bin Khattab yaitu berani dan rela berkorban dalam membela kebenaran, bersikap adil dalam memutuskan perkara hukum, berjiwa besar dan dapat menghormati hak orang lain, tegas dalam menentukan perkara yang hak dan batil, sayang terhadap semua rakyatnya, rendah hati dan mengutamakan aspek kesederhanaan dalam hidup, dan bersikap jujur dan amanah. Ini adalah beberapa sikap yang ditunjukkan
dari kisah-kisah keteladanan Umar bin Khattab. Nanti kira-kira akan disampaikan sejarahnya atau biografinya Umar bin Khattab. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk merumuskan kira-kira keteladanan yang bisa diambil dari Umar bin Khattab tentang kisah nanti yang akan dijadikan uraian itu kira-kira apa. Dan kisah keteladanannya yang kira-kira bisa Bapak Ibu lihat di indikator atau materi, rangkuman materi esensial ini. Nanti lebih jelas bisa dibaca lebih lanjut di dunia, kemudian didalami di kisi-kisi rangkuman materi esensial ini. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya adalah keteladanan Utsman bin Affan. Jadi kira-kira masih sama apa itu esensi soalnya nanti akan disajikan informasi sejarah tentang biografi Utsman bin Affan, salah satu Khulafaur Rasyidin. Kemudian mahasiswa dapat merumuskan keteladanan Umar. Nah, ini dari harusnya Utsman bin Affan ini. Dapat merumuskan keteladanan Utsman bin Affan. Jadi ini salah. Nah ini salah ketik ini. Harusnya ini adalah Utsman bin Utsman bin. Ini mana benar ya? Gimana? Bintu? Ya, harusnya ini Utsman bin Affan ya, kan Umar. Kan Umar bin Khattab sudah ada di atasnya ya. Sama yang 57 jadi pas ini. Ini saya save. Jadi Utsman bin Affan akan sama masih kira-kira kurang lebih nanti soalnya akan sama ya esensinya, meskipun nanti uraian materinya saya kira kan pasti berbeda uraian materi soal. Akan disajikan kisah atau biografi tentang Utsman bin Affan, kemudian Bapak Ibu nanti akan diminta merumuskan keteladanan dari Utsman bin Affan. Ini bisa Bapak Ibu temukan di modul kisah-kisah teladan KB4 gitu ya. Nah, ini coba saya juga kopikan di rangkuman materinya saya rangkumkan di ini ya, di rangkuman materi esensial ini ya. Beliau adalah Utsman bin Affan, Umayyah bin Abdul Manaf. Nasab dia bertemu dengan nasab Nabi ya. Kemudian di mana Jahiliyah di masa jahiliyah dia dipanggil Abamur, namun tatkala dari istri beliau yaitu Ruqayyah binti Rasulullah lahir seorang laki-laki yang bernama nama Abdullah, dia pun berganti menjadi Abdullah. Kemudian ini juga dengan nama beliau masyhur dengan julukan Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Masa pemerintahannya adalah yang terpanjang dari semua khalifah di zaman Khulafaur Rasyidin. Ini masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini terpanjang ya, selama 12 tahun. Tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses bagi beliau. Masa pemerintahan Utsman bin Affan menjadi 2 periode. 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik, dan 6 tahun terakhir adalah merupakan pemerintahan yang buruk. Jadi ada gejolak dalam pemerintahan pada akhir-akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan itu. Kemudian keteladanan beliau dan keutamaan beliau yaitu Utsman bin Affan adalah berakhlak mulia, kemudian dermawan, suka memberi, tentunya dijamin masuk surga, meninggal dalam keadaan syahid, kemudian menggunakan hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Jadi ketika dikisahkan kisah tentang Utsman bin Affan, ya, jadi nanti Bapak Ibu diminta merumuskan kira-kira keteladanan apa yang bisa diambil dari Utsman bin Affan. Jadi ada beberapa keteladanan beliau yang saya kira itu adalah beliau sangat dermawan tentunya, akhlak mulia, bahkan beliau meninggalnya juga dalam keadaan syahid, bahkan menggunakan hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Ini tentang kisah atau tentang keteladanan Utsman bin Affan. Kemudian keteladanan Ali bin Abi Thalib akan disajikan data dan informasi saya kira masih kurang lebih sama nanti esensi apa itu soalnya masih akan disajikan beberapa
informasi tentang biografi dari beliau Ali bin Abi Thalib sebagai salah satu pelapor Rasyidin. Lagi-lagi mahasiswa diminta merumuskan keteladanan, gitu. Merumuskan keteladanan. Nah, ini juga diri kesannya. Ya, keteladanan Ali bin Abi Thalib harusnya, bukan Umar bin Khattab. Oke, saya jelaskan ya. Harusnya setelah keteladanan Ali bin Abi Thalib. Beliau ini bisa ditemukan ya di modul kisah-kisah teladan KB4. Beliau dijuluki Abul Hasan Al-Khasairi Al-Hasimi. Namanya sendiri adalah Ali, anak dari Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ini bla terkait dengan nasab beliau. Yang Amirul Mukminin menutup pelapor Rasulin. Ali adalah sepupu dan sekaligus menantu Nabi. Menikahi putri beliau, Fatimah binti Rasulullah. Beliau adalah salah satu sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga. Ali umurnya hanya 6 tahun selama masa pemerintahannya yang menghadapi berbagai pergolakan. Jadi pada saat itu kondisi pemerintahan secara politik sudah tidak begitu cukup baik ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib ini menjabat sebagai khalifah. Kemudian tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Keteladanannya dijamin masuk surga tentunya. Beliau berilmu luas, kemudian sahabat yang merupakan bagian dari Nabi Muhammad. Ini beberapa manfaat atau keteladanan yang bisa diambil dari kisah Ali bin Abi Thalib, ya, keutamaan beliau yang nanti ketika muncul beberapa pertanyaan, muncul beberapa soal uraian terkait dengan biografi beliau, ya, kemudian nanti diminta untuk merumuskan keteladanan apa yang beliau contohkan. Itu adalah nanti Bapak Ibu bisa menjawab dengan baik. Nanti bisa Bapak Ibu dicek di modul kisah-kisah teladan KB4. Ini sudah saya rangkumkan untuk materinya ini. Nanti baca modulnya dulu, kemudian baru berdalam di kisi-kisi. Oke Bapak Ibu, selanjutnya nomor 58. Ini menganalisis makna dan sumber akidah Islam serta perbedaan konseptual antara iman, yaitu tauhid, Islam yaitu syariat, dan ihsan yaitu akhlak. Ini babnya ada di materinya ada di akidah Islam, kemudian materinya ada di kisah atau di konsep iman, yaitu tentang akidah tauhid, Islam, dan ihsan dalam tinjauan akhlak atau dalam tinjauan akidah Islam. Ini nanti kira-kira soalnya begini Bapak Ibu. Disajikan deskripsi konseptual tentang akidah Islam yang dikemukakan oleh para ulama kalam. Jadi ada beberapa atau disajikan beberapa konsep tentang akidah Islam oleh beberapa ulama kalam atau oleh ulama kalam atau para ulama kalam. Kemudian kira-kira pertanyaannya begini, mahasiswa dapat menyimpulkan konsep iman, konsep Islam, dan konsep ihsan itu. Jadi menyimpulkan konsep iman, konsep Islam, dan konsep ihsan dari uraian terkait dengan pengertian akidah Islam menurut beberapa atau menurut para ulama kalam itu. Oke, ini Bapak Ibu bisa temukan di modul ilmu kalam KB1 halaman 2-5. Jadi kurang lebih tadi begini untuk rangkuman materinya. Ini yang saya temukan di modul. Akidah Islam mengandung arti ketertundukan hati yang melahirkan dan merefleksikan kepatuhan, kerelaan, serta keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah. Oleh sebab itu, seseorang yang berakidah Islamiyah yang benar adalah seseorang yang berkaitan antara hati, ucapan, dan perbuatannya secara kuat dan padu terhadap ajaran Islam, sehingga melahirkan akhlak yang terpuji, baik terhadap Allah ataupun terhadap sesama makhluk. Kurang lebih rincinya begini, iman artinya percaya dengan sepenuh hati, rukun iman artinya dasar dari iman atau tiang dari iman, disebut iman karena mengakui eksistensi Tuhan, pendekatan normatiflah yang diutamakan,
doktrin atau dogma yang tidak begitu memerlukan penalaran sangat penting dalam perspektif ini. Kemudian Islam berasal dari kata Islama, Muslimu, Islam, yaitu tunduk kepada kehendak Allah. Kata ini memiliki akar kata yang sama dengan kata salam atau salamah yang bermakna keselamatan, perdamaian. Agar mencapai selamat atau keselamatan tadi adalah perlu menjalani sebuah proses yang bernama Islam. Pelaku dari proses Islam ini dinamakan Muslim. Jadi Islam adalah proses, bukan tujuan. Kata ihsan dari bahasa ihsana ya, kemudian berbuat puncak kebaikan atau puncak berbuat kebajikan. Jadi iman, akidah, dan Islam ini tidak boleh dipisah dengan ihsan. Jadi kalau bisa diuraikan begini Bapak Ibu, berarti kalau akidah itu adalah akarnya, asasnya begini. Kemudian Islam atau syariat itu adalah batangnya, kalau diasaskan pohon, batang dan sebagainya. Kemudian ihsan ini adalah buahnya. Jadi ketika akidahnya bagus, keyakinannya kuat, maka di sini juga akan berdampak kepada bagaimana ketika menjalankan syariat Islam itu juga akan menjadi bagus, juga akan menjadi baik. Kemudian yang tentunya ketika akidah dan Islamnya ini bagus atau iman dan Islamnya ini bagus, maka tentunya akan berbuah kepada akhlak yang baik. Jadi ihsan ini adalah buahnya kalau dari pohon itu. Jadi akidah atau iman ini adalah akarnya, sama saya ini adalah batangnya, kemudian ihsan atau akhlak ini adalah buahnya. Maka tidak bisa pisah sebenarnya. Ketika ada orang yang memang dia itu adalah bagus dalam imannya atau imannya yang memang bagus, kemudian dia menjalankan syariat itu dengan sangat baik, tentunya pasti berdampak. Ketika ada orang yang kelihatannya, biasanya kelihatannya akidahnya bagus, kemudian juga menjalankan Islam secara baik, tapi muncul sikap-sikap atau akhlak yang kurang baik, maka patut dipertanyakan kira-kira bagaimana iman dan Islamnya itu, sehingga iman ini menjadi akar, kemudian Islam ini menjadi batangnya, dan ihsan ini akan menjadi buahnya. Jadi kira-kira begitu. Ini nanti akan disajikan beberapa konsep tentang iman atau akidah, Islam atau syariat itu, kemudian ihsan atau akhlak itu oleh beberapa ulama kalam. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk menyimpulkan konsep tersebut. Kira-kira begitu dalam tujuan akidah Islam. Oke, kemudian Bapak Ibu, kisi-kisi yang selanjutnya itu adalah terkait dengan menganalisis makna dan sumber akidah Islam serta perbedaan konseptual antara iman, akidah, atau Islam dan sama pokoknya ya. Ini fokusnya tetapi di sini tentang kontekstualisasi materi akidah Islam dengan nilai moderasi beragama. Nanti akan disajikan kira-kira soalnya, nanti akan disajikan studi kasus atau data atau informasi tentang keberagaman implementasi beragama dalam kehidupan manusia. Jadi kira-kira akan disajikan informasi implementasi beragama dalam kehidupan manusia. Keragaman atau beragaman implementasi beragama dalam kehidupan manusia masuk dapat merumuskan contoh implementasi sikap moderasi dalam beragama. Jadi nanti pertanyaannya begitu. Jadi ada studi kasus atau ada informasi tentang keberagaman mengimplementasikan agama dalam kehidupan manusia, kemudian diminta Bapak Ibu untuk merumuskan ini sikap moderasi apa, atau dalam moderasi beragama sikapnya moderasi beragama seperti apa. Oke, ini saya temukan di modul ilmu kalam KP 1. Jadi di KP 1 itu di materi kontekstualisasi materi akidah Islam dengan nilai moderasi beragama itu ada ini. Makna ihsan saat seorang memandang dirinya pada diri orang lain, sehingga dia memberi untuknya apa yang seharusnya dia beri untuk dirinya. Jadi ketika memberi juga memandang dirinya, ketika memberi sesuatu ya
itu layak untuk dirinya dan juga layak untuk orang lain. Hal ini mengindikasikan perbuatan dan memperlakukan mereka dengan baik. Hal ini memiliki poin nilai moderasi beragama tasamuh. Jadi itu, jadi nilai sikap yang dimunculkan di KB itu tentang kontekstualisasi materi akidah Islam dengan nilai moderasi beragama di modul ilmu kalam itu tentang tasamuh. Yang berarti sikap baik dengan berlapang dada terhadap perbedaan-perbedaan dengan orang lain yang tidak sesuai dengan pendirian dan keyakinannya. Umat manusia diciptakan dengan berbagai ras, bangsa, suku, bahasa, adat, kebudayaan, dan agama yang berbeda. Menghadapi kenyataan tersebut, setiap manusia bersikap toleran atau tasamuh itu tadi. Dengan sikap toleransi dan tasamuh yang luas dan terbuka, maka akan terbentuk suatu masyarakat yang saling menghormati, saling menghargai, dan terjalinlah kehidupan yang harmonis antar anggota masyarakat, bangsa, negara, maupun dalam kehidupan secara umum. Kemudian masyarakat yang harmonis cenderung akan menghasilkan karya-karya yang besar yang bermanfaat bagi manusia. Jadi nanti akan disajikan kasus tentang keberagaman mengimplementasikan agama dalam kehidupan manusia itu. Kemudian nanti diminta kira-kira sikap moderasi yang seperti apa yang ada di situ. Kalau saya temukan di modul itu bentuk moderasinya tasamuh dan uraian yang sudah saya ringkaskan itu tadi. Bapak Ibu bisa berdalami itu, ya, bisa baca langsung di bukunya, kemudian berdalami di rangkuman materi esensial ini. Oke, kemudian Bapak Ibu, ini nomor 60. Ini tentang menganalisis konsep tauhid dan perilaku syirik yang dapat membatalkan tauhid atau pembebasan kepada Allah. Jadi nanti materinya tentang tauhid, submaterinya konsep tauhid dalam ajaran Islam. Nah, kira-kira nanti pertanyaannya begini, konsep tauhid dalam ajaran Islam ini materinya. Disajikan konsep yang dikemukakan oleh para ulama kalam tentang tauhid dan kedudukannya. Jadi lagi-lagi akan disajikan konsep, ya, atau pemahaman tentang tauhid oleh para ulama kalam dalam kedudukannya dalam ajaran Islam itu. Ya, jadi akan disampaikan tentang tauhid dan kedudukannya dalam ajaran Islam oleh para ulama kalam. Mahasiswa lagi-lagi diminta menyimpulkan konsep tauhid dalam ajaran Islam. Jadi akan disajikan satu konsep oleh para ulama kalam tentang tauhid dan kedudukannya dalam ajaran Islam. Mahasiswa dapat menyimpulkan konsep tauhid dalam ajaran Islam. Jadi pertanyaannya kira-kira itu. Dapat menyimpulkan konsep tauhid. Dapat ditemukan di modul ilmu kalam KB2. Jadi tauhid artinya mengesahkan Tuhan. Tauhid adalah pemurnian ibadah kepada Allah, artinya menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan penuh rasa rendah diri, cinta, harap, dan takut kepadanya. Untuk inilah sebenarnya manusia diciptakan Allah, dan sesungguhnya misi para rasul adalah untuk menegakkan tauhid dalam pengertian tersebut di atas, mulai dari rasul pertama sampai rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Jadi itu terkait dengan konsep tauhid. Tauhid memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Ini kedudukannya. Jadi konsepnya itu kedudukannya ini. Tauhid adalah tujuan penciptaan manusia, dan tauhid adalah tujuan diutusnya para rasul. Jadi ini saya kutipkan dari modul tersebut. Tauhid itu pemahamannya itu tadi sudah saya rangkumkan di sini. Kemudian tentang kedudukannya, jadi kan akan disampaikan dari tadi, dengan diminta untuk menyimpulkan kedudukannya ini adalah ini. Jadi kira-kira kalau nanti begitu Bapak Ibu bisa dibaca di modul, kemudian perdalami di kisi-kisi ini. Oke, kemudian terkait dengan ilmu kalam. Dan di sini materinya atau submaterinya metode penemuan kebenaran. Jadi ini sub
materinya tentang metode penemuan kebenaran dalam ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Disajikan secara deskriptif tentang metode penemuan kebenaran secara keilmuan. Mahasiswa dapat merumuskan metode penemuan kebenaran dalam ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Jadi akan disajikan dulu secara deskriptif, nanti tentang penemuan kebenaran secara keilmuan nanti, kemudian mahasiswa diminta merumuskan metode penemuan kebenaran tersebut, yaitu metode penemuan kebenaran dalam ilmu kalam seperti apa, metode penemuan dalam ilmu tasawuf seperti apa, dan filsafat seperti apa, sehingga nanti sesuai atau ketika muncul pertanyaan-pertanyaan tentang metode penemuan kebenaran, Bapak Ibu bisa menjawab dengan baik karena sudah menguasai materi tentang penemuan kebenaran baik dalam ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Jadi ini modul ilmu kalam masih KB3. Jadi masih ilmu kalam KB3. Jadi gini, ringkasan yang bisa saya kutipkan dari modul. Kebenaran dalam tasawuf berupa tersingkapnya, ya, kasih tadi ya, kebenaran sejati Allah melalui mata hati. Tasawuf menemukan kebenaran dengan melewati beberapa jalan. Ini kan cara menemukan kebenaran yang tasawuf itu tadi. Tasawuf menemukan kebenaran dengan melewati beberapa jalan, yaitu maqamat, ahwal, kemudian fana. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Jadi sebab itu, sebagai ilmu yang prosesnya diperoleh oleh rasa, ilmu tasawuf sangat subjektif sifatnya. Jadi kalau ilmu tasawuf itu lebih kepada menemukan kebenaran sejati itu melalui mata hati. Jadi melewati jalan atau makom itu tadi ya. Kemudian makom, kemudian itu yang namanya ahwal, ya, rasa itu tadi. Maka kemudian fana, ya, fana. Nanti ada beberapa nanti saya sampaikan juga saya sampaikan sebelumnya juga di bawah terkait dengan beberapa itu. Nah, ilmu tasawuf itu tadi lebih menekankan rasa daripada rasio, tasawuf gitu ya. Kemudian sebagai ilmu yang prosesnya diperoleh dari rasa, oleh rasa, ilmu tasawuf sangat subjektif sifatnya. Kalau ilmu kalam, ya, mencari kebenarannya dengan cara penalaran rasio lalu dirujuk kepada nas Al-Quran. Jadi mencari kebenaran ajaran agama itu melalui rasio, kemudian yang tentunya akan dirujuk kepada nas Al-Quran. Teologi atau ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika di samping argumentasi nakliah untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama. Sangat tampak nilai apologinya. Ilmu kalam pada dasarnya menggunakan metode dialektika. Jadi menggunakan rasio, kemudian dirujuk kepada nas-nas. Itu model ilmu kalam. Ilmu kalam berisi keyakinan kebenaran agama yang dipertahankan melalui argumentasi rasional. Jadi menemukan kebenaran agama yang dipertahankan melalui argumentasi rasional yang tentunya itu dirujuk dari nas itu tadi. Jadi tidak murni hanya dalam bentuk rasio, tapi rasionya tadi ya kemudian dirujuk dalam nas. Itu tetap mempertahankan ajaran agama tersebut. Beda dengan filsafat. Kalau filsafat di sini berupa kebenaran spekulatif tentang segala yang ada. Filsafat adalah ilmu yang berguna untuk mendapatkan kebenaran rasional. Filsafat, metode yang digunakan filsafat adalah metode rasional. Filsafat menghampiri kebenaran dengan cara menuangkan akal budi secara radikal, ya, secara dari akar ya, secara mendalam, integral, ya. Kemudian serta universal secara umum. Tidak merasa terikat oleh ikatan apapun, kecuali oleh ikatan tangannya yang bernama logika. Itu filsafat. Peranan filsafat sebagaimana yang dikatakan Sokrates adalah upaya berpegang teguh pada ilmu pengetahuan melalui usaha menjelaskan berbagai macam konsep, gitu ya, berkenaan dengan keragaman kebenaran yang dihasilkan oleh kerja logika. Di dalam filsafat disebutkan kebenaran korespondensi. Jadi dalam pandangan korespondensi ini, kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan fakta dengan
data fakta. Kalau menurut filsafat, kebenaran korespondensi itu adalah pernyataan, persesuaian, adanya kesesuaian antara pernyataan fakta dengan data. Jadi bahasa sederhananya, kebenarannya adalah kesesuaian antara rasio dengan fakta yang terjadi di alam nyata. Di samping kebenaran korespondensi juga ada kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara pertimbangan baru dengan pertimbangan yang telah diakui kebenarannya secara umum dan permanen. Jadi kebenaran baru itu akan dapat dikatakan benar apabila data yang ada dapat bertolak belakang dengan data yang selama ini dianggap benar. Jadi ketika muncul suatu ilmu baru gitu kira-kira, atau kebenaran baru, itu akan bisa dikatakan benar apabila itu dapat bertolak belakang atau dapat menggugurkan pernyataan atau data yang selama ini dianggap benar. Jadi yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan tadi yang menggunakan logika. Jadi kebenaran tersebut dapat bertolak belakang dengan data yang selama ini dianggap benar. Seperti satu ilmu pengetahuan akan pengetahuan yang sudah ada, kemudian akan muncul ilmu pengetahuan baru, maka ketika ilmu pengetahuan baru itu juga dianggap benar, secara logika, secara rasional, dengan caranya, maka nanti ilmu yang lama, gitu bahasanya, atau kebenaran yang lama, itu bisa dianggap tidak berlaku lagi karena sudah muncul kebenaran yang baru. Selain dua macam kebenaran di atas, di dalam filsafat dikenal juga dengan kebenaran pragmatis atau pragmatik. Dalam pandangan pragmatisme, kebenaran adalah sesuatu yang bernilai manfaat. Jadi sesuatu akan dianggap tidak benar jika sesuatu itu tidak tampak nilai manfaatnya. Jadi sesuatu itu jika dianggap tidak benar jika sesuatu tersebut tidak tampak nilai manfaatnya. Jadi tadi kalau tasawuf menemukan kebenarannya adalah, jadi intinya begitu ya, tasawuf tadi adalah menggunakan mata hati, melewati beberapa makom tadi. Kalau ilmu kalam itu menggunakan kebenarannya menggunakan logika atau rasio, tapi juga dengan dirujuk pada nas Al-Quran. Tapi kalau filsafat ini adalah murni menggunakan rasional. Tadi beberapa hal tadi, baik yang sifatnya korespondensi, koherensi, maupun ada yang pragmatis untuk menemukan satu kebenaran. Jadi dianggap benar manakala antara pernyataan dan fakta itu sesuai, itu dianggap benar manakala memiliki satu manfaat, itu tadi yang pragmatis. Jadi begitu. Dan dianggap benar apabila mampu untuk bertolak belakang dengan kebenaran yang sebelumnya sudah ada. Jadi itu beberapa konsep tentang tasawuf, kebenaran tentang tasawuf, kebenaran tentang menemukan kebenaran tasawuf, kemudian ilmu kalam dan juga filsafat. Kemudian yang kedua tentang sejarah munculnya ilmu kalam dalam Islam. Yang selanjutnya sejarah munculnya ilmu kalam dalam Islam itu materinya atau submaterinya. Kira-kira nanti pertanyaannya begini. Disajikan deskripsi konseptual tentang perkembangan ilmu kalam dalam dunia Islam. Mahasiswa dapat menelaah sejarah munculnya ilmu kalam dalam Islam. Ini Bapak Ibu bisa temukan di modul ilmu kalam KP3. Jadi akan ada lagi disajikan konseptual tentang perkembangan. Jadi akan disampaikan tentang perkembangan ilmu kalam di dunia Islam, langsung menelaah sejarah munculnya ilmu kalam tersebut. Maka di sini berdasarkan modul ilmu kalam KP3, teologi Islam atau ilmu kalam sebagai disiplin ilmu pengetahuan baru muncul sekitar abad ketiga. Hal ini sama sekali bukan berarti aspek akidah atau teologi tidak mendapatkan perhatian dalam ajaran Islam atau ilmu-ilmu keislaman. Bahkan sebaliknya, dalam agama Islam aspek akidah merupakan inti ajarannya. Pada waktu itu umat Islam masih bersatu dalam segala persoalan. Pokok akidah bersatu dalam memahaminya.
umat Islam waktu itu tidak pernah berkeinginan untuk mengungkit persoalan akidah yang telah tertanam dan berakar kuat di hati umat Islam, karena teladan Rasulullah dan sahabatnya merupakan model idola umat yang begitu mendarah daging, mewarnai akhlak umat pada saat itu. Jadi modelnya langsung ya dari Rasulullah dan para sahabat pada saat itu. Dalam masalah akidah atau teologi, umat Islam pada masa Rasulullah tidak mengalami perpecahan. Jadi tidak mengalami perpecahan atau pengelompokan. Mereka semua bersatu dalam masalah akidah sampai pada masa dua kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Ya, karena pada masa setelahnya umat Islam telah terusik nafsunya. Jadi setelah itu, setelah masa telah terusik nafsunya untuk mengambil pemahaman secara sepihak menurut versi kelompoknya dalam masalah agama, termasuk persoalan akidah atau teologi yang dalam agama Islam merupakan ajaran yang pokok. Jadi persoalan teologi dalam umat Islam memang bukan merupakan persoalan yang muncul sebagai persoalan teologis. Begitu. Namun persoalan teologi dalam umat Islam muncul dikarenakan isu persoalan politik yang melahirkan peristiwa pembunuhan Islam. Jadi kalau kita ketahui sejarah itu ya, sebagai umat Islam yang sah pada saat itu. Dalam peristiwa pembunuhan tersebut yang terlibat langsung adalah umat Islam. Ternyata persoalan pertama yang muncul dalam Islam justru persoalan politik yang kemudian melahirkan persoalan teologi. Jadi persoalan teologi lahirnya dibidani oleh persoalan politik. Jadi gitu. Maka munculnya itu malah justru secara munculnya yang tersebut malah justru karena persoalan politik. Umat Islam terus mengisi ruang sejarah yang terus berjalan hingga sejarah itu sendiri melahirkan beberapa persoalan yang muncul kemudian yang harusnya dihadapi umat Islam, termasuk dengan munculnya persoalan-persoalan dalam masalah teologi, misalnya masalah status dan nasib pelaku dosa besar, persoalan kafir dalam aliran teologi Islam. Pertama misalnya pertama di sini ada aliran Khawarij ya, yang berpendapat bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir. Kedua adalah aliran Syiah, menegaskan bahwa orang yang berdosa besar tetap mukmin bukan kafir. Tiga aliran Mu'tazilah, kaum ini tidak setuju dengan pendapat-pendapat di atasnya. Baginya orang yang berdosa besar bukan kafir, tetapi juga bukan mukmin. Orang yang melakukan dosa besar mengambil posisi antara mukmin dan kekafiran, yaitu tetapi fasik. Gitu. Dalam teologi Mu'tazilah terkenal dengan paham istilah manzilah baina manzilatain. Keempat aliran berpendapat apabila perbuatan dosa itu berkaitan dengan keyakinan seperti mereka, ya, bahwa Allah tidak ada atau malaikat tidak ada, surga tidak ada, salat tidak wajib, dan lain-lain, maka berikat pada pelakunya menandang darah kafir yang pendapat yang keempat ya, ini. Kemudian jika gitu maksudnya berkaitan dengan perbuatan seperti meninggalkan sholat, zakat, dan lain-lain, maka berakibat pada pelakunya menyandang gelar mukmin asli menurut Asy'ariyah dan bergelar mukmin fasik bagi Maturidiyah. Jadi kalau Asy'ariyah ada dua, kalau itu yang dilakukan terkait dengan apa itu namanya pendapat apabila perbuatan dosa itu berkaitan dengan keyakinan, ya, berpendapat bahwa Allah tidak ada, malaikat tidak ada, surga tidak ada, gitu ya. Salat tidak wajib dan lain-lain, maka berakibat bagi pelakunya menjadi gelar kafir. Tapi kalau perbuatan dosa tersebut berkaitan dengan perbuatan seperti meninggalkan sholat, zakat dan lain-lain, berakibat pelakunya menjadi gelar bagi mukmin asli atau yang kalau bergelar mukmin fasik ini bagi Muhammad. Jadi begitu ya, kira-kira itu beberapa pemahaman bagaimana awal mula lahirnya pemikiran ya, terkait dengan pemikiran ilmu kalam. Malah justru lahirnya itu dari persoalan politik yang akhirnya menyangkut kepada suatu teologi atau pemahaman tentang ilmu teologi itu. Kemudian
di selanjutnya ini tentang aliran-aliran ilmu kalam, konsep dan pandangan aliran Jabariyah, ini subbabnya atau babnya. Ini tentang pandangan aliran Jabariyah dan Qadariyah terhadap perbuatan manusia. Nanti akan disajikan, soalnya kira-kira disajikan beberapa konsep dan pandangan terhadap perbuatan manusia. Mahasiswa dapat menganalisis pandangan aliran Jabariyah dan Qadariyah terhadap perbuatan manusia. Jadi disajikan beberapa konsep tentang beberapa konsep dan pandangan terhadap perbuatan manusia. Kemudian nanti diminta menganalisis aliran tersebut, pandangan Jabariyah dan Qadariyah terhadap perbuatan manusia ini. Ini bisa ditemukan di ilmu kalam bab 4. Jadi aliran Jabariyah memahami bahwa manusia tidak berkuasa atas perbuatannya. Hanya Allah sajalah yang menentukan dan memutuskan segala amal perbuatan manusia. Semua amal perbuatan itu adalah atas irodatnya. Manusia tidak mempunyai otoritas sama sekali dalam mewujudkan perbuatannya. Aliran Qadariyah berpandangan bahwa manusia bebas mempergunakan pikiran dan berbuat sendiri. Buruk dan baik nasib kita janganlah selalu kalau Qadariyah, buruk dan baik nasib kita janganlah selalu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nasib kita adalah di tangan kita sendiri. Karena kita tidak belajar dari kecil, lalu setelah dewasa kita menjadi bodoh, janganlah Tuhan yang disesali. Kita bergaul dengan orang-orang jahat, lalu kita menjadi jahat pula, itu adalah kesalahan kita sendiri. Oleh sebab itu, yang buruk janganlah dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Demikianlah kira-kira kesimpulan dari kaum Qadariyah. Dari uraian singkat di atas lihat bahwa menurut paham Qadariyah, Tuhan tidak ikut campur tangan dalam perbuatan manusia. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan itu. Jika perbuatan manusia diciptakan Tuhan seluruhnya, maka takdir tidak ada artinya. Ya, jadi pahala dan siksa tidak berguna karena perbuatan itu dikerjakan bukan dengan kehendak dan kemauan sendiri. Jadi itu paham Qadariyah dan paham Jabariyah. Jadi paham Jabariyah dan paham Qadariyah nanti akan disajikan konsep dan pandangan tentang perbuatan manusia. Kemudian nanti orangnya begitu kira-kira, dan nanti Bapak Ibu diminta untuk menganalisis pandangan tersebut, ya, apakah itu pandangan Jabariyah atau pandangan Qadariyah. Ini sudah saya rangkumkan, ini bisa ditemukan di ilmu kalam bab 4. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah konsep ilmu dalam konsep tasawuf dalam ajaran Islam. Jadi dalam ajaran Islam, ya, ini tentang konsep tasawuf. Nanti di babnya atau subbabnya, kalau babnya tentang tasawuf, tapi nanti apa itu namanya? Subbabnya itu di konsep tasawuf dalam ajaran Islam. Nanti pertanyaannya kurang lebih begini, disajikan deskripsi konseptual tentang tasawuf sebagai bagian dari ajaran Islam. Mahasiswa dapat menyimpulkan konsep tasawuf dalam ajaran Islam. Jadi Bapak akan disajikan tentang deskripsi konseptual tentang tasawuf sebagai bagian dari ajaran Islam. Kemudian mahasiswa dapat menyimpulkan konsep tasawuf dalam ajaran Islam tersebut. Ini bisa ditemukan di modul ilmu tasawuf KB2. Jadi tasawuf tak lain adalah pembersihan hati atau jiwa, tazkiyah an-nafs. Jadi ya, tasawuf tak lain adalah pembersihan jiwa atau pembersihan hati. Dan seperti diungkapkan Al-Quran, tazkiyah an-nafs itu berurusan dengan pemeliharaan ilham ketakwaan dan keburukan. Dan ini tidak lain adalah pemeliharaan akhlak mulia. Jadi pada kenyataannya juga kaum sufi sangat menekankan akhlak sebagai sifat kesufian dalam ajaran mereka. Tidak ada keraguan bahwa tasawuf pada akhirnya adalah persoalan atau soal pembinaan dan praktek akhlak mulia, sehingga dengan manusia dapat bersatu dengan Tuhannya itu. Atau disebut sebagai makrifat, itu merasakan kehadiran Tuhan dalam hati. Makrifat dapat terjadi dalam bentuk datangnya pengetahuan dari Tuhan, kemudian musyahadah, yaitu menyaksikan dengan kalbu tanda-tanda keagungan Allah. Itu kira-kira tentang konsep tasawuf dalam ajaran Islam. Nanti Bapak Ibu bisa baca di modul dan kira-kira rangkumannya begini. Jadi tentang pembersihan hati,
yang fokusnya itu tentang bagaimana menekankan akhlak atau dari sebagai sifat kesufiannya begitu, kemudian pembinaan dan praktek akhlak mulia sehingga dengan manusia dapat bersatu dengan Tuhannya atau disebut ma'rifat merasakan kehadiran Tuhan gitu ya. Pada tahapannya begitu, kemudian juga syahadah atau menyaksikan dengan kalbu tanda-tanda keagungan Allah. Itu adalah tentang tasawuf. Kemudian ilmu tasawuf, masih pada ilmu tasawuf. Ini tentang struktur makomah dalam kajian tasawuf. Jadi akan disajikan informasi tentang beberapa perilaku mulia para sufi. Jadi akan disajikan tentang beberapa perilaku mulia para sufi dalam kehidupan mereka. Nanti panjenengan diminta menganalisis struktur makomah dalam kajian tasawuf. Diminta menganalisis struktur makomah dalam kajian tasawuf itu kira-kira makomnya gimana dengan model kegiatan atau model perilaku akhlak mulianya yang begini. Ini seseorang tersebut makomnya berada di mana kira-kira. Jadi harus memahami struktur makom dalam kajian tasawuf itu. Jadi ini bisa ditemukan di modul ilmu tasawuf KB2. Al-Kalabzi menyebutkan ada 10 makom atau stasiun yang harus dilalui oleh para pejalan spiritual. Ya. Jadi kira-kira 10 itu ini: taubat, zuhud, sabar, fakir kemiskinan, tawadhu, takwa, kemudian tawakal, rela, mahabbah, cinta, ma'rifat pengetahuan tentang Tuhan dan hakikat segala sesuatu. Al-Ghazali meski mempertahankan urutan di atas menyebutkan lebih sedikit stasiun sebagai berikut: taubah, kemudian sabar, tawakal, mahabbah, ma'rifat dan ridho. Abu Nasir As-Sirat memberikan penjelasan makna-makna sebagai berikut. Jadi nanti kalau Bapak Ibu memahami makna-makna itu, mereka akan digambarkan perilaku seorang sufi seperti ini, kira-kira itu, mereka bisa menganalisis, oh ini berarti masuk dalam makom ini. Tobat itu berarti meninggalkan perbuatan dosa, kembali kepada Tuhan, mengerjakan perkara yang baik, dan meninggalkan perkara yang buruk. Tobat membawa kepada Allah. Wara ini berarti meninggalkan perkara yang sesat, meninggalkan perkara yang tidak berguna. Wara membawa kepada zuhud. Zuhud berarti memilih hidup sederhana, tidak tergoda oleh kehidupan dunia, mengosongkan hati dari dunia, dan mencurahkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Zuhud membawa kepada kefakiran. Kefakiran di sini berarti tidak memiliki harta, tidak merasa memiliki harta, tidak memiliki sesuatu selain Allah. Kefakiran membawa pada sabar. Sabar berarti keteguhan hati dalam menjalankan kepatuhan kepada Allah. Keteguhan hati dalam kesulitan. Sabar membawa kepada tawakal. Tawakal berarti menyerahkan diri kepada putusan Allah, tidak tergantung kepada manusia, tidak tergantung kepada usaha, tidak tergantung kepada selain Allah. Tawakal membawa kepada kerelaan. Kerelaan itu berarti kerelaan kepada putusan Allah, memandang bahwa apa yang diputuskan Allah adalah baik adanya. Itu terkait dengan makomat tadi. Jadi akan diilustrasikan ya tentang perilaku seorang sufi. Kemudian nanti Bapak Ibu diminta untuk menganalisa struktur itu kira-kira masuk makomah apa gitu. Kemudian konsep makomah dan akhwal ini ilmu tasawuf, masih di ilmu tasawuf. Jadi nanti Bapak Ibu akan disajikan deskripsi konseptual tentang makomat, ya, tentang makomat dan akhwal dalam tasawuf. Peserta dapat menganalisis, konsep makomat dan akhwal. Jadi lagi-lagi menganalisis konsep makomat dan akhwal. Disajikan konsep tentang makomat dan akhwal, kemudian diminta menganalisis konsep tersebut. Jadi ini ditemukan di modul ilmu tasawuf KB2. Istilah makom gitu ya, jamak makomat bermakna kedudukan seorang jalan spiritual di hadapan Allah yang perlu melalui kerja keras atau mujahadah dan latihan ya Allah, sehingga mencapai keluhuran budi pekerti atau adab yang memampukannya untuk memiliki persyaratan-persyaratan
dan melakukan upaya-upaya untuk menjalankan berbagai kewajiban dengan sebaik-baiknya demi mencapai kesempurnaan. Sedangkan kalau hal atau ahwal ini adalah suasana atau keadaan yang menyelimuti kalbu, diciptakan sebagai hak prerogatif Allah. Ini sebagai hak prerogatif Allah itu dalam hati manusia, tanpa sang sufi mampu menolak keadaan itu apabila datang atau bahkan mempertahankan apabila pergi. Dari beberapa pendapat di atas dapat disebutkan bahwa pengertian makom merupakan tingkatan yang diperoleh oleh seorang salik atau murid atau sufi melalui mujahadah, melawan hawa nafsu dan riyadhah dengan awalan-awalan rohaniah. Sedangkan hal merupakan kondisi atau keadaan spiritual seseorang karena karunia Allah. Tahapan atau terminal tersebut dikenal dengan istilah makomat yang mufradnya adalah makom. Setelah berhasil menjadi makomat, seorang sufi akan merasakan suatu keadaan tertentu yang merupakan anugerah Allah, dan keadaan tersebut dinamakan ahwal. Jadi setelah apa itu namanya, merasakan setelah menjalani makom itu, seorang sufi akan merasakan keadaan tertentu yang merupakan anugerah dari Allah, dan keadaan tersebut dinamakan sebagai ahwal. Ibnu Qayyim ini dalam membawa bahwa makom itu diperoleh atas usaha manusia, sedangkan hal diperoleh sebagai anugerah dari Allah. Jadi kalau makom ini dari usaha, kemudian kalau awal ini adalah anugerah dari Allah. Kemudian yang selanjutnya contoh makomat dan awal. Jadi contoh makomat dan awal. Sebabnya itu disajikan informasi tentang beberapa bentuk makomat dan awal. Ya, makomat dan awal, mahasiswa dapat menunjukkan contoh makomat dan awal, menunjukkan contoh makomat dan modulnya ada di modul ilmu tasawuf KB2. Ini Abu Nasr surat ini menyebutkan 7 kedudukan spiritual makomat dan 10 kedudukan spiritual awal. Namun ada pun 7 tersebut adalah ini, mulai dari apa itu namanya, taubat tadi, sabar itu, sedangkan 10 awal tersebut adalah muraqabah atau keadaan merasa kehadiran Allah di dalam segala kondisi. Ya, sini adalah muraqabah, kemudian ada berupa kedekatan, mahabbah, ada khauf, ada roja, ada sauk, ada kerinduan, ada usaha, ada sukacita, ada ketenangan, ada musyahadah, ada hati dan ada yakin, ada keyakinan sejati. Itu kalau awal. Kemudian Al-Saraf Sini juga memberikan penjelasan makna ahwal yang berjumlah 10 dengan uraian sebagai berikut. 1, ya, Bapak berarti merasa dilihat atau diawasi oleh Allah. Jadi kalau Bapak begini memahami tentang hal ini, nanti kalau ada pertanyaan tentang ahwal, kondisinya ini masuk kondisi apa ya? Ya, kalau Bapak ini berarti merasa dilihat atau diawasi oleh Allah, Bapak membawa kepada qurb ini berarti dekat dengan Allah, yang membawa kepada mahabbah. Ya, dan roja, mahabbah berarti mencintai Allah, yang ditandai dengan kepatuhan dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Di sini berarti takut kepada Allah, takut kepada murka Allah, takut terhalang dari rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Takut merupakan keadaan hati yang menyertai cinta kepada Allah. Roja berarti mengharap Allah. Roja merupakan keadaan hati yang menyertai cinta kepada Allah. Roja dan mahabbah membawa kepada saud di sini adalah berarti rindu kepada Allah, merupakan kerendahan hati yang menyertai mahabbah. Roja membawa kepada uns, kegembiraan sama Allah, kegembiraan, kepekahan dalam beribadah kepada Allah. Merupakan keadaan hati yang timbul dari uns membawa kepada kemungkinan. Karena berarti merasa tenteram karena dengan dekat hatinya dengan Allah, semuanya membawa kepada musyahadah. Musyahadah berarti menyaksikan dengan kalbu tanda-tanda kepada Allah. Musyahadah merupakan keadaan hati yang timbul dari cinta kepada Allah, takut, mengharap, rindu, gembira, dan kepekahan beribadah kepada Allah. Suatu membawa kepada yakin berarti keyakinan kepada Allah yang disebabkan karena menyaksikan, mengetahui dan merasakan kehadiran Allah dan merasakan kekuasaannya dan keagungannya. Mungkin kalau contohnya marifat selalu bersama dengan mahabbah, ini contoh awal tadi makom dan awal tadi ya. Kalau mahabbah merupakan kembaran yang selalu disebut bersama, tapi Al-Ghazali marifat terlebih dahulu dalam tertib dari mahabbah.
Karena mahabbah timbul dari makrifat. Dan mahabbah atau cinta itu bentuknya bukan mahabbah seperti yang diucapkan oleh Nabi Adawiyah, tapi mahabbah dalam bentuk cinta seseorang kepada yang berbuat baik kepadanya. Cinta yang timbul dari kasih dan rahmat Tuhan kepada manusia, yang memberi manusia kehidupan, yang memberi manusia kehidupan, rezeki, kesenangan, dan lain-lain. Al-Ghazali, makrifat dan mahabbah inilah setinggi-tingginya tingkat yang dicapai seorang sufi. Pengetahuan yang diperoleh dari makrifat lebih tinggi mutunya dari pengetahuan yang diperoleh dari akal. Menurut Imam Al-Ghazali. Jadi itu tadi konsep tentang makomah dan akhwal. Jadi kalau Bapak Ibu bisa memahami beberapa tingkatan makomah dan akhwal tadi, soalnya ketika menjawab pertanyaan apapun, boleh masuk di tingkatan mana dan sebagainya, soalnya bisa jawab dengan baik. Kemudian konsep dan pandangan aliran tasawuf akhlaki. Ini jadi sebabnya konsep dan pandangan aliran tasawuf akhlaki. Disajikan data dan informasi tentang beberapa perilaku yang dilakukan seseorang dalam mengamalkan ajaran tasawuf. Mahasiswa dapat menentukan konsep dan pandangan aliran tasawuf akhlaki tadi. Jadi ini ada salafi. Jadi gini, tasawuf salafi ini bisa ditemukan di modul ilmu tasawuf KP3. Tasawuf salafi dapat diartikan aliran tasawuf yang mendasarkan ajaran-ajarannya pada doktrin agama, Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang dipraktikkan oleh generasi salaf. Adapun istilah salaf merupakan sebutan bagi satu babak sejarah yang terdiri dari sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Tasawuf salafi adalah aliran tasawuf yang sangat ketat dalam membatasi ajarannya pada apa yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Inti ajaran tasawuf salafi adalah aliran tasawuf ini mendasarkan pada pandangan sufismenya pada ayat Al-Quran dan hadis yang lebih secara tekstual. Aliran ini cenderung menolak segala bentuk takwil termasuk terhadap ayat-ayat yang dipandang mutasabihat. Jadi para sufi salafi mendasarkan semua doktrin sufismenya pada fondasi Al-Quran dan Sunnah dan tradisi generasi salaf saleh. Tak ada satupun pandangan para sufi yang punya derajat luhur kecuali semuanya didasarkan pada pengetahuan yang bersumber pada sumber otentik Islam. Doktrin sufisme apapun harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip tadi. Penjelasan makna dan ajaran tasawuf salafi secara lebih elaboratif diberikan oleh Muhammad Ghazali ini menjelaskan bahwa antara tasawuf salafi dan sunni sangat berbeda. Jika tasawuf sunni masih menerima takwil dengan dasar akal yang berpegang pada aspek syariah, maka tasawuf salafi menolak dengan tegas takwil terhadap teks-teks keagamaan. Jadi kalau tasawuf akhlaki atau tasawuf salafi ini tadi ya mendasarkan pada ajaran-ajaran pada doktrin agama, ya, dan apa yang dipraktekkan adalah ini apa yang dipraktekkan oleh generasi salaf. Jadi ini di situ. Jadi mendasarkan ajaran-ajaran agamanya pada Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang dipraktekkan adalah yang dipraktekkan oleh generasi salaf berdasarkan hal tersebut dan tidak menerima takwil itu tadi. Oke, kemudian kalau yang akhlaki, yang salafi ya, yang akhlaki. Jadi ini konsep pandangan aliran tasawuf akhlaki. Ini bisa ditemukan di modul ya, di modul tasawuf. Disediakan data dan informasi saya kira sama perilaku seseorang mengamalkan ajaran tasawuf, maka diminta untuk ini termasuk apa? Tadi yang salafi, sekarang akhlaki. Yang salafi itu begini, yang akhlaki itu begini. Jadi merupakan tasawuf yang kepada perbaikan akhlak dari akhlak menjadi akhlak muda, ya. Kemudian dari proses akhlak menjadi tajali. Dan artinya membersihkan diri dari segala dosa buruk, dosa kali diikuti dengan yakni menghiasi diri dengan berbagai ketaatan dan akhlak muda. Manakala telah sirna segala keburukan dan telah berhias segala kebaikan, tinggal menunggu kapan Allah memberikan pengalaman batin ya tajali. Dalam bentuk buka safa atau menyikapan suatu yang abstrak mampu menyikap sekali alam gaib. Syaitan menyaksikan dengan kalbu tanda-tanda keagungan Allah
dan ma'rifah merasakan kehadiran Tuhan dalam hal ma'rifah dapat terjadi dalam bentuk datangnya pengetahuan dari Tuhan. Pada teori perilaku akhlaki dan budi pekerti atau tasawuf yang berkonsentrasi pada perbaikan akhlaki, inti ajaran tasawuf akhlaki membatasi pengungkapan pengalaman rohani dalam tasawuf hanya pada amaliyah saja. Tidak boleh dan haram juga mengungkapkan pengalaman usul atau capaian rohani dan ma'rifat, karena ia hanya menekankan pada amal ibadah untuk mencapai usul, bukan pada usulnya, maka ia juga disebut tasawuf amali. Jadi menurut Abu Qadir, tasawuf akhlaki atau amali yang merupakan dasar tasawuf dengan sunnah wal jamaah, karena ia kemudian juga sering disebut sebagai tasawuf sunni. Menurut Abu Qadir, letak dasar tasawuf sunni ini adalah membaik hingga mengkristal pada tahapan pertama. Letak kedua, akhlaki menjadi aliran madrasah al-Ijtihad, kemudian hingga puncaknya pada Imam Al-Ghazali. Tasawuf ini dikembangkan hingga kini oleh Al-Tasawuf saja. Jadi itu kalau yang akhlaki. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir ini adalah falsafi. Itu ada salafi, ada akhlaki, ada falsafi. Kalau yang falsafi begini. Jadi tentang beberapa perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam mengamalkan ajaran tasawuf, kemudian manusia dapat menemukan konsep dan pandangan aliran tasawuf falsafi. Ini bisa ditemukan di buku ilmu kalam bab 3. Jadi secara garis besar, falsafi itu adalah ajaran yang memadukan ajaran visi mistis dengan visi rasional. Falsafi ini menggunakan terminologi filosofi dalam mengungkapkannya. Namun mayoritas ulama tasawuf melihat ini sebagai ledakan spiritual yang sering disebut sebagai saja, artinya meluap, maka meluap rohani karena melimpah banjir pancaran rohani yang tidak sanggup ditampung oleh rohani yang sang suci. Jika keadaan ini diungkapkan dengan kata-kata, maka akan melahirkan keganjilan filosofi yang sangat sulit dipahami oleh orang awam. Jadi pembesar tasawuf falsafi adalah mereka yang mencapai tahapan akhir dalam pendakian rohani. Mereka mencapai derajat fana yang membuat dirinya tidak menyadari apapun kecuali Allah saja. Sirnanya segala yang selain Allah dan kesadaran hanya Allah semata ini yang melahirkan pandangan yang dianggap ganjil oleh orang awam. Jadi Abu Yazid misalnya dengan fana rokok lihatnya itu bersatu dengan Tuhan, khususnya menurut Al-Halaj dengan dunia yaitu menempati atau menipis gitu ya bahasanya. Kemudian Surawardi ya dengan isro'iyahnya pengetahuan dan perlawanan ketika manusia tercerah dan bermuara pada kehidupan azali. Puncak tasawuf falsafi ini pada Ibnu Arabi dengan wahdatul wujudnya, kesatuan eksistensi, bersatunya wujud Tuhan ya dan manusia. Jadi aliran falsafi itu aliran seperti itu. Jadi aliran adalah orang awam itu sulit untuk menerima pemahaman seperti itu. Karena secara bahasa hancur, sirna rokok artinya kekal, ada pun maksud adalah istilah falsafi sesuatu keadaan rohani yang diperoleh melalui kesucian batinnya di mana kesehatan diri dan selain Allah sirna terserap habis dan sedang lagi. Dalam pengalaman para sufi, para tahu dirinya dengan rokok, di mana keduanya ini merupakan gambaran yang tidak bisa dipisahkan dalam keiringan. Jadi dinyatakan oleh para ahli tasawuf, apabila tampaklah nur kebakuan, maka falaklah yang tiada dan bakulah yang kata. Jadi ada konsepnya hulul, ada konsepnya ihad, ada konsep melawan wahdatul wujud, itu adalah merupakan model-model ya model-model kalau Tusi, itu kan model-model pemikiran daripada tasawuf falsafi. Kalau tasawuf akhlaki ini ya membatasi pengungkapannya kepada terkait dengan akhlak, yaitu bagaimana membersihkan diri dengan segala perbuatan dosa, melanjutkan perbuatan yang baik atau disebut sebagai tasawuf amali. Kemudian kalau yang ini adalah tasawuf salafi, ya. Jadi yang ini bukan tasawuf, ini salafi. Salafi ini adalah mendasarkan tasawufnya itu kepada Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dipraktikkan oleh generasi salaf. Itu Bapak Ibu kira-kira terkait dengan
kisi-kisi nomor 21 sampai 70 dalam kita tadi sudah saya ringkaskan ya, terkait dengan materi-materi spesialnya. Nanti sekali lagi saya pesankan bahwa pahami di modulnya, kemudian perdalami di kisi-kisi. Insyaallah dengan begitu nanti Bapak Ibu akan bisa menjawab semua pertanyaan, apapun pertanyaannya insyaallah bisa dijawab dengan baik. Kira-kira begitu. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah. Sudah lebih jamnya ya? Sudah jam 3 lebih ya? Nanti saya bisa kirim file ini kepada siapa? Grup konten apa? Grup. Kepada siapa? Konten grup panjenengan kirim ke grup. Ini suaranya kok anu ya? Halo? Ke ketua kelas saja, Pak. Ketua kelas ya? Saya enggak masuk di grupnya karena ya. Nanti nanti dikirim ke Mungkin dalam japri jenengan. ada yang japri saya kirim Siap. apa itu nanti supaya saya kirim saya yang nomor berapa nanti 21 sampai 70 dan nanti akan saya kirim juga kalau gimana ya saya kirim juga yang nomor 21 sampai 44 Stanton Pak, nanti yang nomor 40 sampai 70 Siap. jadi ya nanti akan saya kirim itu bisa jadi bahan Bapak Ibu. Yang penting semangat Bapak Ibu. Siap. Semangat tetap saya karena mental ini juga sangat mengaruh Bapak Ibu. Siap. Ya. Jadi insya Allah kalau Bapak Ibu fokus mempelajari di apa itu namanya modul kemudian diperdalam di kisi-kisi, insya Allah semua soal tidak akan keluar dari kisi-kisi, tidak akan pernah keluar dari kisi-kisi. Oke, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan ketemu lagi kira-kira di apa itu namanya bedah soal. Nanti bedah soal. Jadi sekali lagi saya sampaikan bedah soal itu lagi-lagi Bapak Ibu tidak menghafalkan soal, ya, tidak menghafalkan soal. Namun Bapak Ibu sifatnya adalah memahami soal. Siap. Supaya nanti soal itu tidak akan keluar 2 kali, tentunya pasti muncul apa itu namanya uraian yang lain, tapi inti esensi materinya insya Allah kurang lebih sama dengan kisi-kisi itu. Jadi butuh kejelian, makanya sifatnya HOTS, meskipun belum benar HOTS, gitu ya. Ada yang mau disampaikan sebelum saya akhiri? Pak, kalau bisa dikirim dari nomor 1, Pak. Soalnya dari kemarin saya tidak ikut. Telepon Ibu? Kalau bisa dikirim dari nomor 1, Bapak, kemarin saya kelewat. Oke, saya punyanya yang nomor berapa itu 21 sampai 70. Jadi yang fokusnya di materi profesional akidah akhlak. Nah, itu kalau yang apa itu namanya? Yang mulai nomor 1 itu kan ada desainnya sendiri. Kalau saya desainnya kan dengan Pak Kadi itu ada desain sendiri, itu masih akidah akhlak ya. Nanti tidak apa-apa, coba ada perwakilan yang mewakili minta ke apa itu namanya uraiannya itu kalau ditulis bisa minta ke Pak Eko atau gimana gitu ya. Pak Eko kan nanti punya apa itu namanya jejak rekamnya itu yang bisa di copy nanti. Kalau yang saya pegang ini fokus di saya itu sebenarnya di poin 45 sampai 70. Tapi kebetulan kemarin yang 21 sampai 44 itu saya juga sekalian apa itu namanya? Sekalian saya rangkumkan supaya Bapak Ibu memudahkan untuk fokus belajarnya. Baca dulu modul secara keseluruhan, baru nanti perdalami di kisi-kisi itu. Insyaallah nanti pasti bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik. Amin. Bapak Ibu, ada lagi? Sampun saya WA panjenengan Bapak. Oke, nanti saya kirim Bapak. Siap, saya kirim. segera saya share ke teman-teman yang lain. Oke, Bapak Ibu, ini sudah jam 3 lebih ya. Untuk pertemuan ini saya akhiri, nanti kita ketemu lagi insya Allah. Saya nanti tak sepakatan dengan Pak Kadi dulu kita ketemunya
bersamaan atau nanti satu-satu gitu. Satu-satu dosen maksudnya untuk membahas soal-soal tryout itu. Tujuan soal-soalnya untuk mendalami materi. Oke, Kayaknya mau menyampaikan sesuatu Bu Meta. Monggo Bu Meta. Bu Meta. monggo Bu Monggo Meta, Bu Meta. silakan. Angkat tangan dari tadi. Monggo Bu Meta. Silakan Bu Meta. Bisa dulu. Monggo Bu Meta. Kayaknya mau menyampaikan sesuatu. Mic-nya mati. Mic-nya Bu Meta. Mic-nya mati. Tapi di tandanya itu mic-nya hidup itu juga sebenarnya. Di tandanya itu kan mic-nya enggak unmute. Tapi kalau enggak ada suaranya. Handsetnya bermasalah, Pak. Perlu beli lagi. Itu beliaunya itu dada-dada itu. Perlu beli baru lagi tuh, Bu. Gitu ya. Alhamdulillah. Nanti kalau setelah sertifikasinya cair Pak ya, beri baru lagi. Gimana? Oh, karena saya bicara sama bahasa saya. Oh, oke. Saya bicara dengan forum ini. Ini saya sampai pakai laptop juga, Pak. Yang dua tidak bisa malah bisa jadi pakai laptop dua. Pakai laptop dua. Oke. Iya. Sampai Karena kan begitu, kerja. sampai begitu ya, sampai pakai laptop dua ya. Alhamdulillah. Mungkin semangat Bapak Ibu menjadi berkah. Amin. Barokahnya Bapak Ibu. Amin. Semoga semuanya lulus. Amin ya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah. Amin. Amin. Saat itu Bapak Ibu kuncinya, oke saya sampaikan. Soal tidak akan pernah keluar dari modul. Dan visi-visi menjadi sangat penting. Bapak Ibu setelah baca modul, perdalami visi dan nanti insya Allah akan terasah kepada Bapak Ibu mengerjakan tryout itu. Ini pemahamannya menjadi jauh lebih dalam, sehingga nanti ketika muncul soal apapun, insya Allah bisa menjawab karena esensi materinya sama. Hanya mungkin bentuk uraiannya, bentuk kasusnya yang berbeda. Hanya begitu kira-kira. Oke, Bapak Ibu. Oke, Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu, mari kita akhiri bersama-sama dengan kita berdoa. Semoga kita selalu didekatkan oleh Allah. Amin ya Allah. Amin. Dalam kegiatan pendidikan profesi guru ini dan Bapak Ibu akhirnya bisa lulus dalam proses PPG ini. Amin. Menjadi guru profesional dan akhirnya bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Allah. Amin. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulul Katrin ya. Terima kasih.